Nah, kita lanjutkan lagi. Atau misalnya anak yang biasa dilarang-larang, maka ketika semakin kita larang, dia akan semakin terus mencoba gitu ya. Mencoba segala sesuatu yang kita larang itu. Nah, kalau orang tua yang bijak, maka kita akan ajak anak bicara. Karena kita tahu bahwa harapan kita adalah ada dan tidak ada kita, dia tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, ini bukan ujug-ujug dibangun di usia 8,5 tahun. Ini harus dibangun sejak usia 0 tahun. Aduh, gimana nih kita membangun anak dari usia 0 tahun sedangkan dia nggak pernah dapat perlakuan seperti itu, tiba-tiba di usia 8,5 tahun. Maka kita harus mulai ubah pola pengasuhan kita mulai berbicara dengan anak. Coba kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran. Begitu luar biasanya kisah yang sudah Allah ajarkan kepada kita semua. Salah satu yang terdekat aja kemarin dengan Idul Adha ya. Kisah Nabi Ibrahim. Seorang nabi utusan Allah, dia mendapatkan perintah dari Allah, dia berbicara dengan anaknya. Tidak ujug-ujug merasa dia hebat sebagai nabi, tetapi berbicara dengan anak itu sangat-sangat penting. Nah, harapan kita adalah ketika kita berbicara dengan mereka, ada dan tidak ada kita, dia akan bertanggung jawab atas apa yang seharusnya dia lakukan. Ini mungkin yang miss ya dari kita semua. Yang kedua adalah persepsi kita orang dewasa. Hampir kebanyakan kita orang dewasa, anak-anak itu dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Jadi seolah-olah tidak boleh ada cacat celaknya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita jadi heboh, jadi marah, jadi merasa jengkel, menyesal. Menyesal banget ya punya anak seperti kamu, misalnya seperti itu. Padahal di usia mereka, usia ini adalah fasenya mereka sedang belajar tentang hidup. Supaya nanti saat mereka balik, saat mereka siap jadi manusia, dia jadi manusia seutuhnya. Manusia yang siap-siap, yang dengan sigap paripurna, siap menerima mengemban tugas dari Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, sedangkan kita menuntut mereka siap sekarang. Seolah-olah mereka tidak boleh melakukan cacat celah atau kesalahan. Kita lupa bahwa kita pun orang dewasa banyak melakukan kesalahan, dan itu ternyata menjadi model bagi mereka, ditiru oleh mereka tanpa kita sadari. Nah, oleh sebab itu, pertama, persepsinya kita perbaiki dulu. Mindset kitanya kita perbaiki dulu bahwa apapun yang anak lakukan hari ini, kalaupun mereka melakukan kesalahan, kita terima dulu itu. Itu adalah sebagai sebuah keterlambatan dari proses perkembangan otaknya, atau keterlambatan tahap perkembangan. Maka kita akan berikan program bermutu. Tetapi kalau kita menganggap itu sebuah kesalahan, yang muncul adalah hukuman. Seperti itu. Harapan kita anak-anak ini, jadi begini, ini kan masih anak-anak ya, usia 8 tahun itu belum diberlakukan catatan amal kebaikan untuk mereka. Jadi Allah belum menagih catatan amal kebaikan. Kalau baik ya dapat pahala, kalau buruk ya dapat dosa. Tetapi apapun yang mereka lakukan adalah atas dasar tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Kelak ketika dia balik, dia harus bertanggung jawab atas itu. Sudah menerima catatan amal kebaikan. Nah, kita harus menyiapkan itu. Pada saat mereka balik, mereka sudah siap jadi manusia seutuhnya. Sekarang yang menyedihkan itu, teman-teman sekalian, bunda-bunda semua, manusia-manusia di muka bumi hari ini, mereka dewasa-dewasa, balik-balik, tetapi belum akil. Nah, ini yang menyedihkan. Jadi sudah dewasa, bertubuh dewasa, tetapi berotak anak-anak gitu. Karena banyak yang miss dari pengasuhan kita ini. Kita tidak menyiapkan mereka menjadi manusia dewasa, tetapi memproses mereka dengan instan, menggegas mereka dengan instan. Apapun itu, kemampuan apapun itu digegas sedemikian rupa supaya sejak kecil mereka bisa
memenuhi keinginan kita dan memenuhi harapan kita. Oke, semua orang tua pasti punya harapan yang baik-baik untuk anak, pasti punya keinginan yang baik-baik untuk anak. Tetapi bukan berarti harus anak penuhi hari ini. Tugas kita adalah menyiapkan mereka menjadi manusia-manusia yang kelak mencatatkan amal-amal kebaikan, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bukan soleh dan soleha hari ini. Catatan yang ketiga adalah mindset kita juga harus diperbaiki, bahwa apa yang terjadi pada anak hari ini itu gak matok bahwa itu tidak bisa berubah. Jadi begini, kita mikirnya aduh ini anakku ya sekarang tuh begini, sekarang tuh begini, gimana ya, panik, kesel gitu ya, bete, marah, seolah-olah tidak ada cara lain selain daripada itu. Karena kita mikirnya ya aduh ini anak udah begini, padahal manusia itu berubah, kehidupan itu berubah. Kita evaluasi diri lagi, kita lakukan pendekatan yang mungkin pendekatan kemarin yang kita lakukan dalam mengasuh dia, pola asuh kita salah, kita perbaiki hari ini. Sekarang kan informasi sangat membanjiri sekali ya kehidupan kita. Kita bisa dapatkan berbagai ilmu pengetahuan dengan mudah, gratisan sekarang. Hanya tinggal kita mau saja, dan kita mau membuka pikiran kita, grow mindset ya, jangan pakai fix mindset, supaya kita bisa berkembang. Kita ubah pola asuh kita ubah pola pikir kita mulai terbuka, kita selalu berikhtiar dan ingat berdoa dan tawakal kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini kepada anak-anak kita akan menjadi bekal mereka hidup di dunia, hidup sukses di dunia dan di akhirat, seperti itu. Jadi itu poinnya dari saya ya, ada 3. Yang pertama adalah bahwa pola asuh yang dia terima yang menyebabkan dia jadi seperti itu dari usia 0 tahun sampai usia 8 tahun, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tanam. Yang kedua adalah kita mulai evaluasi sejauh mana kita bisa mengevaluasi diri dulu sebagai orang tua. Apa yang salah dengan kita ketika kita melihat ada yang salah pada anak? Karena ada yang salah pada anak itu sesungguhnya adalah kesalahan kita, tetapi bagi mereka adalah itu keterlambatan tahap perkembangan sehingga akan lahir program yang bermutu. Selanjutnya adalah mari kita ubah diri kita dulu, karena begini, ketika orang tua berubah, otomatis lambat laun anak berubah. Anak-anak itu adalah peniru ulung yang luar biasa. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Bu Kori. Nanti teman-teman lain silakan kalau mau menambahkan atau mau bertanya lanjutan. Kita akan lanjutkan diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.